Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sehingga apa yang kita peroleh pada pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri atau orang lain. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas bab 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tujuan yang ingin dicapai, siswa mampu menjelaskan bilangan berpangkat, bilangan bulat. Materi yang pertama, bilangan berpangkat, bilangan bulat positif. Di kelas 7, kalian sudah menerima bilangan berpangkat, misalnya 3 pangkat 2, ini sama artinya dengan 3 kali 3. 4 pangkat 3 sama artinya dengan 4 kali 4 kali 4. A pangkat 4 juga sama artinya dengan 4 kali A kali A kali A kali A. Ibu ulang, A pangkat 4 sama artinya dengan A kali A kali A kali A. A pangkat 5 sama dengan A kali A kali A kali A. Sehingga dari pemisalan ini, perpangkatan dapat diartikan perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Perpangkatan bilangan ini juga dapat ditulis dalam bentuk umum. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali atau N faktor. Sehingga dari bentuk umum ini dapat diambil dua istilah, di mana A ini disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut pangkat atau eksponen, di mana N ini adalah bilangan bulat positif. Sekarang perhatikan contoh. Yang pertama, jika ada perkalian seperti ini, 6 kali 6 kali 6 kali 6, ini bisa ditulis dalam bentuk pangkat, di mana 6 ini sebagai bilangan pokok, sedangkan pangkatnya bisa menghitung dari banyaknya 6, 1, 2, 3, 4, sehingga pangkatnya adalah pangkat 4. Sedangkan contoh yang nomor 2 ada bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3, maka untuk mencari hasilnya bisa dikalikan berulang, yaitu 2 kali 2 kali 2 sebanyak pangkatnya, sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2 hasilnya 8. Selain bilangan positif yang dipangkatkan, juga ada bilangan negatif. Misalnya contoh seperti nomor 3. Negatif 3 pangkat 3. Maka untuk mencari hasilnya, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Negatif 3 kali negatif 3, 9 kali negatif 3. Maka hasilnya adalah 9 kali negatif 3, negatif 27. Contoh yang nomor 4, negatif 3 pangkat 4 sama negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Negatif 3 kali negatif 3, 9 kali negatif 3 kali negatif 3 adalah 9. Maka di sini 9 kali 9 hasilnya 81. Dari contoh nomor 3 dan nomor 4 dapat diambil suatu sifat. Yang pertama, jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya bilangan negatif. Contohnya yang nomor 3. Sifat yang kedua, jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya bilangan positif. Contohnya yang nomor 4. Sehingga di sini apabila ada bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Sedangkan bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan genap, maka menghasilkan bilangan positif. Contoh yang nomor 5 juga ada bilangan negatif. Negatif 2 dipangkatkan 4, tapi di sini tidak ada kurungnya. Maka yang dipangkatkan adalah 2-nya, sedangkan negatifnya tidak usah.
Caranya negatif dalam kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2, sehingga negatif 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, maka hasilnya negatif 16. Contoh yang 6 yaitu ada pecahan 2/3 pangkat 3. Jadi kalau ada pecahan dipangkatkan, maka caranya pangkatkan satu per satu. Contohnya 2-nya dipangkatkan 3, per 3-nya juga dipangkatkan 3, sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka 2/3 pangkat 3 sama dengan 8/27. Materi yang kedua, bilangan berpangkat 0. Untuk semua bilangan A, kecuali A sama dengan 0, akan diperoleh A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan kata lain, setiap bilangan jika dipangkatkan dengan 0, kecuali 0, maka sama dengan 1. Contohnya, nomor 1, 6 pangkat 0 sama dengan 1. Yang nomor 2, negatif 5 pangkat 0 sama dengan 1. 3/4 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bisa disimpulkan setiap bilangan jika dipangkatkan 0, kecuali 0, maka sama dengan 1. Materi yang ketiga yaitu bilangan berpangkat bilangan bulat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif, ini cara penyelesaiannya tidak sama dengan bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Karena bilangan bulat berpangkat bilangan negatif ini sama dengan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Sehingga untuk menyelesaikan dengan mudah, di sini sudah ada sifat-sifat cara merubah bilangan bulat negatif menjadi bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Sifat yang pertama, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi dari atas pindah ke bawah sehingga pangkat negatifnya menjadi pangkat positif. Yang kedua, 1 per A pangkat negatif N ini sama dengan A pangkat N. Jadi yang di bawah pindah ke atas sehingga pangkatnya berubah. Yang ketiga, A per B pangkat min N. Ini bisa dirubah ke pangkat positif apabila A yang di atas pindah ke bawah, yang B pindah ke atas, sehingga menjadi B per A pangkat N. Sekarang langsung ke contoh. Yang nomor 1, hitunglah hasil dari yang A, 2 pangkat min 2 ditambah 2 pangkat min 1. Karena ini masih pangkatnya negatif, untuk lebih mudah menyelesaikannya, rubah ke pangkat positif pakai sifat yang tadi nomor 1. Sehingga 2 pangkat min 2 ini bisa diubah menjadi 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 2. Ada penjumlahan pecahan. Ingat lagi operasi penjumlahan pecahan pada kelas 1. Kalau ada operasi penjumlahan, maka penyebutnya harus disamakan. Ini yang pertama 4, yang kedua 2, sehingga bisa sama-sama dijadikan 4. Pecahan yang pertama sama, berarti yang di atas juga sama. Pecahan yang kedua 2 dirubah menjadi 4, maka dengan cara dikalikan 2, yang di atas juga kali 2, sehingga menjadi 2 per 4. Setelah penyebutnya sama, maka yang ditambahkan yang di atas, 1 tambah 2, 3 per 4, yang di bawah tetap. Contoh yang B, 8 pangkat min 1, sama seperti yang A, ubah dulu ke pangkat positif, sehingga jadi 1 per 8 dikurangi 1 per 2 pangkat 5. 1 per 8, sekarang selesaikan dulu 1 per 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan
32, yaitu 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Sama seperti yang A, kalau ada operasi pengurangan pada pecahan, maka penyebutnya juga harus disamakan. Yang satu 8, yang satu 32, sehingga bisa disamakan jadi 32. Pecahan kedua sudah 32, berarti yang atas tetap. Pecahan yang pertama masih 8, akan dirubah ke 32, maka dikalikan 4. Kalau di bawah kalikan 4, maka yang atas juga dikalikan 4. Kalau penyebutnya sudah sama, maka yang dikurangi yang di atas. 4 kurangi 1 adalah 3, yang di bawah tetap. Contoh yang berikutnya, yang C, yaitu 1/3 pangkat min 2. Ini bisa rubah dulu ke pangkat positif pakai sifat yang kedua, sehingga menjadi 3 pangkat 2, yaitu sama dengan 9. Yang D, 2/3 pangkat min 3, juga sama, pangkatnya harus dirubah menjadi pangkat positif, bisa pakai sifat yang ketiga, yaitu 3/2 pangkat 3. Setelah itu pangkatkan satu persatu baik pembilang dan penyebutnya. Itu 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, sedangkan 2 pangkat 3 adalah 8. Sekarang ke soal yang nomor 2. Tulislah bentuk berikut dalam bentuk pangkat positif. Yang A, 2A pangkat min 3. Nah, di sini kalau ada soal seperti ini, yang pangkat min 3 ini hanya A-nya, sedangkan 2-nya tidak. Di mana 2 ini sama dengan pangkat 1, cuman kalau 1 tidak usah ditulis. Sehingga supaya pangkat ini berubah jadi positif, yang pindah hanya A pangkat min 3-nya. 2-nya tetap, berarti 2 per A pangkat 3. Yang B, 3B pangkat min 2 per A pangkat min 3. Sama seperti yang A, 3 ini pangkatnya 1, yang pangkat negatif B dan A-nya. Sehingga yang pindah B dan A. 3 tetap di atas, A pangkat min 3 pindah ke atas sehingga menjadi pangkat positif. Sedangkan B pangkat min 2 pindah ke bawah sehingga juga pangkatnya jadi positif. Maka 3B pangkat min 2 per A pangkat min 3 kalau dirubah ke pangkat positif menjadi 3A pangkat 3 per B pangkat 2. Materi pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Tapi Ibu berharap meskipun pembelajaran tidak maksimal, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.